Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Rahayu. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Subang. Kali ini saya akan membahas tentang modul 1.4 tentang koneksi antar materi. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik haruslah memiliki budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas, ataupun penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat juga membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, tentang motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. 3. Posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol ini, sebaiknya seorang guru berperan sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan pribadi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas berhasil kepada murid. Keempat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. 1. Guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lantas apa hubungan atau koneksi antara budaya positif dengan materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya? Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun atau tumbuh hidup sesuai dengan kodrat yang ada pada anak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu juga diperlukan kolaborasi dengan semua warga sekolah. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Tahapan refleksi. Sejauh mana Anda memperoleh pemahaman terkait konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Apakah ada hal yang menarik untuk Anda yang di luar dugaan?
saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti ini harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat mempelajari tentang penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, dan mematikan kreativitas si siswa itu sendiri. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini bukan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan saat berada di lingkungan sekolah atau dimanapun mereka berada. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah setelah Anda mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah melakukannya, yaitu saat ada anak yang mencontek saat ulangan dan saat anak ada yang membuang sampah sembarangan. Saya menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Lalu bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya bahwa saya terus termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik dan hal apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal dalam diri siswa sehingga melakukan segala sesuatunya tanpa harus disuruh. Dan juga yang harus diperbaiki adalah posisi guru yang tadinya sebagai penghukum menjadi sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum. Perasaan saya sering merasa bersalah karena saya suka menghukum siswa kalau mereka melakukan suatu kesalahan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi saya sebagai seorang manajer. Perasaan saya sekarang lebih tenang dan saya memahami betapa pentingnya sebuah komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada murid. Sebelum Anda mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi untuk menghadapi permasalahan dengan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini pun saya pernah melakukan segitiga restitusi, namun hanya pada tahap menstabilkan identitas saja, yaitu dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti berbuat kesalahan karena tidak ada orang yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan pada modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda perlu dipelajari?
Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif ini adalah dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini bukan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan saat berada di lingkungan sekolah atau dimanapun mereka berada. Demikian yang bisa saya paparkan terkait koneksi antar modul 1.4 tentang budaya positif ini. Semoga ada manfaatnya. Salam Guru Penggerak.